Rabbi Akvita, yang sering dikenal sebagai Rabbi Akiva ben Joseph, adalah salah satu tokoh paling terkemuka dalam sejarah Yudaisme. Ia lahir sekitar tahun 50 di sekitar wilayah Galilea dan dikenal sebagai salah satu rabi terbesar dan paling berpengaruh pada periode akhir zaman, kedua bait suci di Yerusalem. Akvita dikenal sebagai seorang pemikir yang cerdas dan mendalam, serta sebagai seorang penafsir yang hebat. Ia juga terkenal karena kemampuannya dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Yahudi atau disebutkan dengan istilah halakha, serta kontribusinya terhadap pengembangan tradisi lisan dalam Yudaisme. Rabbi Akvita berperan penting dalam komunitas Yahudi, terutama dalam mengajarkan dan menyebarkan ajaran Yahudi di kalangan masyarakat. Ia adalah seorang pemimpin spiritual yang dihormati dan banyak pengikutnya menganggapnya sebagai guru yang menginspirasi. Salah satu ajaran terkenalnya adalah tentang cinta kepada sesama, yang ia tegaskan sebagai prinsip dasar dalam ajaran Yahudi. Zaman dan konteks sosial politik, Rabbi Akvita hidup pada periode yang penuh gejolak dalam sejarah Yahudi, yakni pada abad pertama dan kedua Masehi. Pada masa itu, komunitas Yahudi mengalami tekanan yang besar dari kekuasaan Romawi yang menduduki Palestina. Terdapat ketegangan yang meningkat antara pemerintah Romawi dan masyarakat Yahudi, yang berujung pada pemberontakan yang dikenal sebagai pemberontakan Yahudi melawan Romawi yang terjadi sekitar tahun 66 sampai 73 Masehi dan pemberontakan Bar Kokhba tahun 132 sampai 135 Masehi. Konteks sosial politik ini memengaruhi pemikiran dan ajaran Rabbi Akvita. Ia hidup di tengah tantangan besar, termasuk penganiayaan terhadap umat Yahudi dan upaya untuk mempertahankan identitas dan praktik agama di bawah kekuasaan asing. Dalam situasi yang sulit ini, Rabbi Akvita berfokus pada penguatan komunitas Yahudi melalui pendidikan dan penekanan pada nilai-nilai spiritual serta moral. Rabbi Akvita juga berperan sebagai jembatan antara berbagai aliran pemikiran dalam Yudaisme pada masanya, serta menjalin hubungan dengan pemikir dan rabi lainnya. Ia menekankan pentingnya persatuan dan pengertian di antara umat Yahudi dalam menghadapi tantangan eksternal, sehingga meninggalkan warisan intelektual dan spiritual yang bertahan hingga saat ini. Rabbi Akvita adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Yahudi yang dikenal karena ajarannya yang mendalam dan sistematis dalam bidang hukum dan etika. Salah satu prinsip utama yang diajarkan oleh Rabbi Akvita adalah cinta kepada sesama, di mana ia sering mengingatkan bahwa cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri merupakan inti dari ajaran Taurat. Ia juga mendorong pentingnya pendidikan dalam komunitas Yahudi, menekankan bahwa studi hukum dan ajaran agama adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memahami kehendak-Nya. Metode penafsirannya yang inovatif dan analitis terhadap teks-teks suci yang memadukan berbagai pendekatan dalam memahami hukum telah memengaruhi cara tafsir dan diskusi di kalangan rabi setelahnya. Dalam pendekatan hukumnya, Rabbi Akvita mengembangkan prinsip-prinsip penafsiran yang sistematis, termasuk analisis mendalam terhadap konteks historis dan sosial dari ajaran tersebut. Ia mendorong diskusi dan debat dalam pengambilan keputusan hukum, percaya bahwa kolaborasi antara rabi dapat memperkaya pemahaman hukum dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Selain itu, kemampuannya untuk mengadaptasi hukum Yahudi terhadap situasi baru
menunjukkan inovasinya dalam menginterpretasi ajaran yang relevan dengan konteks sosial yang berubah. Rabbi Akvita juga memainkan peran penting dalam pengembangan tradisi lisan dan tulisan dalam Yudaisme. Ia merupakan salah satu penggagas tradisi lisan yang kelak menjadi bagian dari Talmud, dan ajaran-ajarannya ditransmisikan secara lisan kepada murid-muridnya, membentuk landasan bagi pemikiran rabbinik selanjutnya. Beberapa ajarannya bahkan tercermin dalam Mishnah, teks dasar yang mengkodekan hukum dan tradisi lisan, menjadi referensi penting bagi komunitas Yahudi. Dengan pentingnya dokumentasi, Rabbi Akvita mengajarkan bahwa mendokumentasikan ajaran dan hukum adalah kunci untuk pelestarian dan pengajaran Yudaisme di masa depan. Secara keseluruhan, kontribusi Rabbi Akvita tidak hanya membentuk cara orang Yahudi memahami hukum dan etika, tetapi juga memperkuat tradisi yang menjadi pilar penting dalam Yudaisme hingga saat ini. Rabbi Akvita hidup pada masa yang penuh tantangan dan dinamika, di mana interaksi antara agama-agama sangat kompleks. Hubungan Rabbi Akvita dengan penganut agama lain, khususnya dengan Kristen dan pemikir Yunani, mencerminkan konteks sosial dan religius pada zamannya. Dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai keyakinan, Rabbi Akvita terlibat dalam dialog yang mencakup pembahasan teologis dan filosofis yang mendalam. Misalnya, dalam interaksinya dengan penganut Kristen, ia berhadapan dengan ajaran yang baru muncul pada saat itu, yang kadang berseberangan dengan ajaran Yahudi tradisional. Rabbi Akvita berusaha menjelaskan dan mempertahankan keabsahan ajaran Yahudi dengan merujuk kepada teks-teks suci dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Salah satu contoh spesifik dari gesekan yang terjadi adalah dalam konteks dialog tentang konsep Mesias. Sementara komunitas Yahudi mengharapkan seorang Mesias yang akan datang untuk membebaskan mereka dari penindasan, penganut Kristen memperkenalkan pemahaman baru tentang Mesias yang sudah datang dalam sosok Yesus. Diskusi ini seringkali menimbulkan ketegangan, karena kedua pihak memiliki interpretasi yang sangat berbeda mengenai nubuatan dan identitas Mesias. Rabbi Akvita dalam menghadapi perbedaan ini menunjukkan pendekatan yang mempertahankan identitas dan keyakinan Yahudi sambil tetap berusaha untuk memahami pandangan lain. Respon Rabbi Akvita terhadap perbedaan keyakinan dan pandangan dunia cenderung mencerminkan sikap toleran dan dialogis. Ia tidak hanya berpegang pada tradisi Yahudi, tetapi juga berusaha untuk menemukan titik temu dalam argumen dan pemikiran yang berbeda. Meskipun ada ketegangan, Rabbi Akvita lebih memilih untuk berdebat dengan cara yang cerdas dan berargumentasi, bukannya dengan konfrontasi yang merusak. Pendekatannya yang inklusif mencerminkan komitmen untuk membangun jembatan antara komunitas, meskipun tetap mempertahankan prinsip-prinsip fundamental dari ajaran Yahudi. Dengan cara ini, Rabbi Akvita menjadi contoh tokoh yang memahami pentingnya dialog antaragama dalam menghadapi tantangan dan perbedaan keyakinan, suatu sikap yang masih relevan hingga hari ini. Rabbi Akvita hidup dalam konteks sejarah yang penuh dengan ketegangan dan perubahan, terutama selama periode akhir zaman, kedua bait suci dan awal pemberontakan Bar Kokhba. Beberapa peristiwa kunci dalam hidupnya mencerminkan gesekan antaragama dan tantangan sosial politik yang dihadapi oleh komunitas Yahudi. Salah satu momen penting adalah keterlibatan Rabbi Akvita dalam pemberontakan Bar Kokhba 130 sampai 135 M yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba. Rabbi Akvita memberikan dukungannya kepada Bar Kokhba yang dianggap oleh banyak orang sebagai Mesias yang ditunggu-tunggu. Dalam konteks ini, Rabbi Akvita melihat pemberontakan sebagai kesempatan untuk membebaskan komunitas Yahudi dari penindasan Romawi. Namun, konflik ini juga menimbulkan gesekan dengan kekuasaan Romawi yang menganggap pemberontakan sebagai ancaman serius terhadap stabilitas kekaisaran.
Ketegangan ini berujung pada tindakan represif oleh Romawi yang mengakibatkan banyak pengikut Rabbi Akvita mengalami penangkapan dan penganiayaan. Momen lain yang mencerminkan gesekan antaragama terjadi dalam interaksi Rabbi Akvita dengan penganut agama lain, termasuk pemikir Yunani dan Kristen. Pada masa itu, ide-ide filosofis dari Yunani mulai masuk dan memengaruhi pemikiran religius di seluruh wilayah, termasuk pemikiran Yahudi. Rabbi Akvita terlibat dalam diskusi dan debat yang mencakup topik-topik teologis dan etika yang seringkali menghasilkan ketegangan, terutama dalam hal pemahaman tentang Tuhan, hukum, dan Mesias. Meskipun terjadi perbedaan pendapat, Rabbi Akvita tetap menekankan pentingnya dialog untuk mencari pemahaman yang lebih baik antara berbagai keyakinan. Ketegangan sosial yang melibatkan Rabbi Akvita dan pengikutnya juga terlihat dalam sikap pemerintah Romawi terhadap praktik agama Yahudi. Pada masa pemerintahannya, hukum Romawi mulai membatasi beberapa aspek kehidupan keagamaan, termasuk pelaksanaan tradisi dan ritual Yahudi. Rabbi Akvita, sebagai pemimpin spiritual, berusaha untuk menjaga identitas dan praktik agama di tengah tekanan tersebut, dengan mengajarkan pentingnya ketahanan dan persatuan di antara umat Yahudi. Secara keseluruhan, momen-momen penting dalam hidup Rabbi Akvita mencerminkan dinamika yang kompleks antara keyakinan agama, politik, dan budaya yang saling berinteraksi pada masa itu. Keterlibatannya dalam pemberontakan Bar Kokhba dan interaksinya dengan penganut agama lain menunjukkan betapa pentingnya peran beliau dalam menjaga integritas komunitas Yahudi di tengah tantangan besar dan gesekan antaragama. Rabbi Akvita dikenal bukan hanya sebagai seorang pemikir dan pemimpin spiritual dalam tradisi Yahudi, tetapi juga sebagai sosok yang menekankan nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Ajarannya mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya membangun hubungan yang harmonis antar individu dan antaragama. Salah satu nilai kunci yang diajarkan oleh Rabbi Akvita adalah cinta kepada sesama, yang ia anggap sebagai inti dari semua ajaran Taurat. Ia terkenal dengan ungkapan, "Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri," yang menekankan bahwa kasih sayang dan pengertian kepada orang lain harus menjadi dasar dalam berinteraksi dengan siapapun, termasuk mereka yang berbeda keyakinan. Ajaran ini menjadi sangat relevan dalam konteks hubungan antaragama, di mana perbedaan seringkali menjadi sumber konflik. Rabbi Akvita mengajak umatnya untuk melihat ke dalam diri sendiri dan memahami bahwa setiap individu, terlepas dari keyakinan agamanya, memiliki nilai dan martabat yang harus dihormati. Contoh ajaran lain yang dapat dijadikan teladan adalah pendekatan Rabbi Akvita terhadap debat dan dialog. Ia percaya bahwa perbedaan pendapat tidak harus menyebabkan perpecahan, tetapi sebaliknya, dapat menjadi sarana untuk saling belajar dan memperkaya pemahaman. Dalam interaksinya dengan penganut agama lain, Rabbi Akvita berusaha menjaga sikap terbuka dan mendengarkan, sambil tetap teguh pada prinsip-prinsip ajaran Yahudi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa diskusi yang sehat dan konstruktif dapat membantu menjembatani kesenjangan antara keyakinan yang berbeda. Rabbi Akvita juga mengajarkan pentingnya menghormati dan memahami tradisi orang lain. Ia menyadari bahwa setiap agama memiliki nilai-nilai dan ajaran yang berharga. Dengan mengakui keberadaan perspektif yang berbeda, Rabbi Akvita memberikan contoh bagaimana sikap toleran dapat membangun kerukunan di antara umat manusia. Dalam konteks modern, ajaran ini sangat relevan, mengingat tantangan global yang dihadapi akibat intoleransi dan konflik antaragama. Secara keseluruhan, ajaran dan nilai-nilai toleransi yang diajarkan oleh Rabbi Akvita menawarkan panduan yang penting untuk membangun hubungan antaragama yang lebih baik. Dengan menekankan cinta, pengertian, dan dialog, ia menginspirasi kita untuk mencari cara untuk hidup berdampingan meskipun ada perbedaan, dan memberikan teladan tentang bagaimana menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis.
Rabbi Akvita memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pemikiran dan praktik Yahudi yang berlanjut hingga saat ini. Sebagai salah satu rabi terkemuka pada masanya, ajaran dan metodologi penafsiran yang diajarkannya telah membentuk fondasi bagi banyak aspek dalam tradisi rabbinik dan hukum Yahudi. Salah satu dampak terbesar dari Rabbi Akvita adalah pengembangan tradisi lisan yang menjadi bagian integral dari Talmud, di mana ajaran dan diskusi beliau berkontribusi pada pengayaan pemikiran rabbinik. Metode analisis dan penafsiran teks yang beliau kembangkan tidak hanya memengaruhi generasi rabi berikutnya, tetapi juga menetapkan standar untuk studi dan pengajaran hukum Yahudi. Warisan Rabbi Akvita juga terlihat dalam etika dan moralitas yang terkandung dalam ajarannya. Penekanannya pada cinta kepada sesama dan pentingnya pendidikan telah menjadi prinsip fundamental dalam komunitas Yahudi. Konsep "cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri" diadopsi sebagai panduan untuk berinteraksi dengan orang lain, tidak hanya di dalam komunitas Yahudi, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas, termasuk hubungan dengan penganut agama lain. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Rabbi Akvita masih relevan dan berpengaruh dalam membentuk nilai-nilai sosial di masyarakat modern. Dalam era modern, ajaran Rabbi Akvita juga memiliki relevansi yang kuat dalam dialog antaragama. Dengan meningkatnya tantangan yang dihadapi dunia akibat intoleransi dan konflik berbasis agama, nilai-nilai toleransi dan perdamaian yang ditekankan oleh Rabbi Akvita dapat berfungsi sebagai landasan bagi upaya menciptakan pemahaman dan kerukunan antara berbagai komunitas religius. Sikap terbuka dan menghargai perbedaan yang diajarkan oleh Rabbi Akvita mengajak umat beragama untuk terlibat dalam dialog konstruktif yang esensial dalam menghadapi polarisasi yang semakin meningkat di masyarakat. Lebih jauh, pendekatan Rabbi Akvita terhadap perdebatan dan diskusi sebagai cara untuk mencapai pemahaman yang lebih baik memberikan model yang berharga bagi upaya dialog antaragama saat ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ajarannya, komunitas agama dapat belajar untuk mengatasi perbedaan secara damai dan menemukan titik temu yang memperkaya tradisi masing-masing. Secara keseluruhan, pengaruh dan warisan Rabbi Akvita tidak hanya membentuk tradisi Yudaisme, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti untuk menciptakan dunia yang lebih toleran dan harmonis di antara berbagai keyakinan. Sebagai seorang Muslim, tanggapan terhadap Rabbi Akvita dapat dilihat dari perspektif penghargaan terhadap kontribusinya dalam sejarah agama dan pemikiran religius. Meskipun Rabbi Akvita berasal dari tradisi Yahudi, ajarannya mengenai toleransi, cinta kepada sesama, dan pentingnya dialog antaragama mencerminkan nilai-nilai universal yang dapat diapresiasi oleh semua orang, termasuk Muslim. Dalam konteks Islam, terdapat banyak kesamaan dalam ajaran moral dan etika yang ditekankan oleh Rabbi Akvita dan nilai-nilai dalam Al-Quran. Misalnya, prinsip mencintai sesama dan saling menghormati adalah inti dari ajaran Islam. Dalam hal ini, Rabbi Akvita dapat dilihat sebagai teladan yang menunjukkan bagaimana seorang pemimpin agama dapat mengedepankan perdamaian dan kerukunan, meskipun dalam menghadapi tantangan dan perbedaan. Penghormatan terhadap perbedaan keyakinan juga merupakan prinsip penting dalam Islam. Sebagai Muslim, mengakui kontribusi Rabbi Akvita dalam memperkuat tradisi Yahudi dan menekankan pentingnya dialog antaragama merupakan langkah positif menuju saling pengertian dan toleransi. Dialog yang sehat dan konstruktif antara berbagai agama dapat membantu menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis, di mana nilai-nilai dari setiap tradisi dapat saling melengkapi. Dengan demikian, sebagai seorang Muslim, saya menghargai Rabbi Akvita tidak hanya sebagai tokoh penting dalam sejarah Yahudi, tetapi juga sebagai contoh pemimpin spiritual yang berusaha membangun jembatan antara komunitas yang berbeda dengan menekankan pentingnya cinta, pemahaman, dan dialog. Ini adalah pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam interaksi antaragama di dunia modern saat ini.